Oke teman-teman, setelah 2 episode kemarin kita udah bahas tentang sejarah bajak laut, sekarang narasumber pembuka akan membawa kalian semua ke sejarah tahun 1998 tentang hubungan Insinyur Soekarno dengan underground-nya negara Jepang, yaitu Yakuza. Yang mana tentunya ini pasti bakalan menarik sekali untuk dibahas. Nah, jadi teman-teman, intrik politik di masa lalu memang jarang terungkap secara gamblang gitu kan pada masanya. Selain karena minimnya informasi, hal tersebut biasanya sangat dirahasiakan dan bukan untuk konsumsi publik. Berbeda dengan zaman sekarang gitu kan, apa-apa bisa aja langsung viral dan semua orang pasti tahu gitu kan. Tapi seperti biasa sebelum kita lanjut ke topik pembahasan, buat kalian semua yang belum subscribe, kalian subscribe terlebih dahulu channel ini. Kemudian jangan lupa nyalain notifikasinya juga, dan langsung saja inilah narasumber from Google. Semasa Orde Lama, kepemimpinan Presiden Soekarno di Indonesia itu hampir mencapai puncaknya, teman-teman. Jika saja peristiwa G30 SPKI tidak pernah terjadi, gitu kan. Beliau adalah orang yang sangat karismatik, bahkan dikenal sebagai orang yang jago berpidato dan bergaul dengan para pemimpin dunia lainnya secara luas. Bahkan saat kunjungan kenegaraan ke Amerika Serikat pada 16 Mei 1996, beliau disambut dengan meriah. Namun itu berbanding terbalik ketika Insinyur Soekarno hendak berkunjung ke negeri Sakura, Jepang tahun 1958. Timbul suatu masalah. Jepang yang saat itu kalah pada Perang Dunia Kedua dan menjadi koloni Amerika Serikat malah menganggap kunjungan Insinyur Soekarno ini di sana secara tidak resmi gitu kan. Dan yang paling vokal menganggap kunjungan beliau tidak resmi adalah kepolisian Tokyo. Kepolisian Tokyo bahkan tak mau mengawal dan menjamin keselamatan Soekarno sesampainya di Jepang. Mereka tidak mau melakukan pengawalan layaknya seorang presiden yang sedang berkunjung gitu kan. Padahal sudah selayaknya kunjungan pemimpin negara itu harus dikawal dan dijaga dengan ketat oleh aparat keamanan setempat gitu kan. Keadaan semakin runyam ketika muncul kabar jika Soekarno akan dibunuh ketika berada di negeri Sakura. Banyak rumor yang beredar pada waktu itu bahwa kelompok anti Soekarno diam-diam masuk Jepang dan berencana untuk membunuhnya. Namun Soekarno tetap akan berkunjung ke Jepang sebagai kepala pemerintahan negara Indonesia. Nah, konsulat Indonesia yang berada di Tokyo saat itu, Iskandar Ishak, pusing bukan kepalang akan hal ini. Ditambah lagi, dia pusing bagaimana mencari pengawalan untuk Soekarno. Bagaimana nggak pusing gitu kan, orang nomor satu di Indonesia mau berkunjung ke Jepang, tapi pihak Jepang nggak mau ngawal atau ngejaga beliau. Dan Iskandar Ishak ini statusnya sebagai kedutaan Indonesia di Jepang pada saat itu. Dan dia yang akan bertanggung jawab sepenuhnya gitu kan. Nah, menurut Masashi Nishihara dalam bukunya yang berjudul Japanese and Sukarno's Indonesia itu kan Tokyo Jakarta Relation 1951 sampai 1966, orang kepercayaan Soekarno yang menjadi Menteri Muda Urusan Veteran, Kolonel Sambas Atmadina tak menghubungi salah seorang temannya di Jepang semasa perang gitu kan. Temannya itu adalah Oguchi Masami. Setelah Kolonel Sambas itu cerita panjang lebar gitu kan kepada si Om Oguchi ini, Oguchi lantas menyarankan agar Soekarno dikawal oleh gangster Yakuza saja dan dijamin pasti aman. Kemudian setelah itu, ia segera menghubungi pentolan Yakuza yaitu Yoshio Kodama untuk mengutarakan maksudnya. Nah, Kodama sendiri ini merupakan tokoh sayap kanan di Jepang, sekaligus orang yang berpengaruh di jaringan organisasi bawah tanah Yakuza. Tak heran jika dirinya kemudian dimintai bantuan untuk menjaga Soekarno selama berada di Jepang. Sebagai tokoh sayap kanan yang juga bekerja untuk Dinas Rahasia Amerika Serikat, Kodama termasuk memiliki rekor buruk selama Perang Dunia Kedua oleh Amerika Serikat. Dirinya dicap sebagai penjahat perang. Meski demikian, CIA menggandeng dirinya untuk menjadi agen karena memiliki ideologi yang sama dengan pemerintah Amerika Serikat pada saat itu, yakni anti terhadap komunis. Kodama pun menjadi salah seorang pendiri Liga Anti Komunis Rakyat Asia. Berada di balik layar, keluasan jaringan Kodama membuat dirinya terkoneksi dengan Yakuza dan organisasi bawah tanah lainnya. Hal ini dilakukan sebab Kodama dilarang untuk menduduki jabatan publik karena statusnya sebagai tersangka kejahatan perang.
Dalam sebuah dokumen CIA bertanggal 29 Januari 1976, dirinya terlibat dalam normalisasi hubungan antara Jepang dan Korea pasca berakhirnya Perang Dunia Kedua. Bukan hanya itu, Kodama juga diketahui sebagai orang yang berpengaruh yang merupakan keturunan klan samurai Jepang. Dalam dokumen CIA, Kodama digambarkan sebagai pegiat organisasi kanan yang memiliki pengaruh yang sangat besar di Jepang selama tahun 1960-an. Kodama memimpin organisasi kanan bernama Tog Study Society di Jepang. Kelompok itu terdiri dari 30 organisasi sayap kanan dan memiliki anggota sekitar 2.700 pria. Gokil teman-teman, gokil parah. Kisah hidup Kodama ini kemudian diangkat loh ke dalam sebuah autobiografi berjudul I Was Defeated yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dan kemudian menjadi buku bestseller. Jadi Yoshio Kodama ini bukanlah orang yang sembarangan ya teman-teman, gokil keren parah lah pokoknya. Saat diminta bantuan untuk menjaga Soekarno, Kodama menyerahkan tugasnya itu kepada salah satu pengikutnya yang bernama Kobayashi Kusuo yang merupakan seorang petinggi perusahaan di bidang konstruksi, Dai Nihon Kyogyo. Namun bisnis tersebut dinilai hanyalah sebagai kedok belaka untuk menutup-nutupi Ginja Police, organisasi bawah tanah yang terafiliasi dengan Yakuza. Setelah menerima perintah dari Yoshio Kodama, Kobayashi Kusuo akhirnya membawa 20 anggota gangster Yakuza paling terbaik gitu kan, demi untuk mengawal Presiden Soekarno. Akhirnya sang putra fajar mendapatkan keamanannya gitu kan. Apalagi para Yakuza yang menjaganya itu juga membawa senjata api. Polisi sekitar sejatinya mengetahui keadaan tersebut, namun karena kelompok penjagaannya adalah salah satu kelompok Yakuza itu kan, Ginja Police, alhasil mereka pura-pura tidak menyadari keberadaannya. Sampai segitunya ya kan teman-teman, pengaruh Ginja Police ini. Dan buat kalian yang nggak tahu dan baru ngedenger gitu kan, atau belum pernah sama sekali ngedenger tentang Yakuza ini gitu kan, Yakuza adalah gangster atau sindikat terorganisir di Jepang. Pihak pemerintah dan kepolisian tak berani mengusik keberadaan mafia ini karena pengaruhnya yang amat begitu besar bagi negara. Bisa dibilang bahwa Yakuza adalah sebuah kelompok atau organisasi kriminal legal dan diakui pemerintah asal Jepang. Yakuza merupakan kelompok kejahatan terbesar di Jepang yang juga mencuri perhatian dunia. Nah, selama 8 hari, Kusuo dan para anak buahnya mengawal Soekarno gitu kan, semuanya aman terkendali teman-teman. Bahkan menurut kabarnya, Insinyur Soekarno diberi hiburan wanita-wanita cantik di Jepang oleh para Yakuza. Gokil, keren kan teman-teman? Dari Kobayashi Kusuo itu juga Soekarno berkenalan untuk pertama kalinya dengan Naoto Nemoto. Teman-teman ada yang tahu? Nah, jadi Naoto Nemoto itu adalah Ratna Sari Dewi. Dan buat kalian yang nggak tahu juga siapa itu Ratna Sari Dewi, beliau adalah salah satu istri Soekarno yang punya paras cantik. Namun siapa sangka kalau ternyata ada beberapa kesimpulan yang mengatakan ada campur tangan Yakuza dalam kisah percintaan Soekarno ini gitu kan. Jadi kayak semacam apa ya? Kayak semacam dicumblangin mungkin ya, nggak tahu juga sih pastinya. Jadi memang presiden kita yang satu ini tuh pesona dan karismanya tuh luar biasa. Sudah banyak cerita dan mungkin teman-teman juga tahu bahwa Insinyur Soekarno itu mempunyai istri yang banyak gitu kan. Dan masalah soal karisma beliau sangat hebat. Salah satunya mampu membuat tunduk para Yakuza ini gitu kan. Logikanya gini aja ya teman-teman. Meski Yakuza ini disewa atau dibayar dengan patokan angka sekian misalnya kan, untuk jasa pengawalan, tapi bisa aja para Yakuza ini berpikir lebih jauh lagi, yaitu dengan cara menculik Soekarno gitu kan, dan meminta tebusan kepada pihak Indonesia. Dan pastinya itu bakal worth it banget. Hasilnya juga bisa berkali-kali lipat gitu kan. Tapi apa yang terjadi? Faktanya semua aman terkendali karena mungkin dari karismatik Insinyur Soekarno inilah yang membuat para Yakuza ini terkesan segan gitu kan dengan beliau. Jadi gak mau berbuat yang aneh-aneh lah gitu kan. Dan jujur aja gitu kan, meskipun kita gak pernah bertemu langsung dengan Insinyur Soekarno, tapi dengan mendengar kisah atau sepak terjang beliau saja bisa membuat gimana gitu kan. Memang sosok yang keren banget lah pokoknya Bung Karno ini. Nah, jadi mungkin pembahasan tentang Insinyur Soekarno ini dan para Yakuza gitu kan cukup sekian aja. Kalau ada kesalahan apapun itu, kalian boleh koreksi lalu komen di bawah. Intinya yang harus teman-teman garis bawahi adalah memang benar kalau Presiden pertama Indonesia ada hubungannya dengan Yakuza. Namun itu semua hanya sebatas pengawalan dan hal-hal kecil lainnya. Bukan berarti
beliau bergabung dengan Yakuza loh. Jadi tenang aja ya teman-teman. Sebagai orang nomor 1 di Indonesia, memang sudah sepantasnya beliau menjaga diri dari bisnis gelap dan hal-hal lainnya gitu kan. Sebagai bukti seorang pemimpin yang sejati. Lalu gimana nih menurut teman-teman semua? Pokoknya kalian bisa tinggalkan komentar kalian di bawah ya kan. Terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton. Semoga narasumber Temu Google bisa sedikit menambah wawasan teman-teman semua. Sampai jumpa di next video.